Di balik keheningan pura, tempat ibadah yang seharusnya menenangkan, tersembunyi rahasia yang lebih mengerikan daripada neraka itu sendiri. Di balik lantunan mantra dan kepulan dupa, seorang iblis berkedok guru spiritual telah menabur penderitaan yang tak terhingga. Jiwa-jiwa muda yang mencari penyembuhan di tempat suci ini justru terperangkap dalam jeratan yang paling kejam. Kepercayaan dikhianati dengan rasa malu, kehidupan direnggut dalam keheningan. Kejahatan telah terkubur di bawah lapisan tanah, menunggu waktu untuk terungkap di bawah cahaya. Pagi hari tanggal 15 Mei 2025, di lahan kosong di pinggiran Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung Barat, suara ekskavator meraung, memecah keheningan pedesaan. Pak Jaja, seorang pekerja konstruksi senior, memimpin tim untuk menggali fondasi rumah baru bagi sebuah keluarga yang baru pindah dari kota. Pekerjaan berjalan lancar di bawah sinar matahari pagi yang masih lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa menit, sebuah rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun akan terungkap, membawa teror yang melanda seluruh wilayah. Saat ember ekskavator menggali lebih dari 1 meter, ia mengenai benda keras. Namun, suara yang dihasilkan bukanlah suara kerikil atau beton tua. Suara itu dalam dan tumpul, membuat bulu kuduk merinding. Berhenti, hati-hati, ada sesuatu di bawah sana, teriak Pak Jaja. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Operator ekskavator mematikan mesin, dan ruang itu segera menjadi sunyi, hanya menyisakan suara angin yang berdesir melalui rumput liar. Pak Jaja dan beberapa pekerja lainnya melompat ke dalam lubang, dengan hati-hati menyisihkan tanah lembab di sekitar benda asing itu menggunakan sekop. Lapisan tanah terakhir disingkirkan, memperlihatkan bungkusan kain goni yang sudah lapuk dan pudar seiring waktu. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung, membuat semua orang mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat, berusaha menahan mual. Pak Jaja menggunakan ujung sekop untuk mencungkil kain itu dengan hati-hati. Kain itu robek, dan isinya membuat Pak Jaja tertegun. Sebuah tulang kering manusia dengan beberapa fragmen daging yang membusuk dan mengering masih menempel. Di sebelahnya, terdapat tengkorak putih dengan rongga mata yang dalam dan kosong, seolah menatap mereka. Ya Tuhan! Ada mayat. Seorang pekerja muda tergagap dan kemudian berteriak histeris. Teriakan itu seperti korek api yang dilemparkan ke dalam tong mesiu, menghancurkan keheningan yang mematikan. Pak Jaja dengan gemetar mengeluarkan teleponnya, menekan nomor polisi desa dengan jari-jari yang tidak memiliki kekuatan. Berita tentang penemuan kerangka di lahan kosong menyebar secepat embusan angin. Hanya dalam waktu setengah jam, ratusan penduduk yang penasaran telah berkerumun, berdiri berdesakan di belakang pagar sementara yang baru saja didirikan oleh polisi. Lahan yang terlupakan itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian, dipenuhi ketakutan dan spekulasi. Suasana duka yang suram melingkupi. Bau tanah lembab bercampur dengan bau busuk yang samar-samar tertiup, angin membuat semua orang merinding. Di tengah kerumunan, bisikan mulai muncul. Pasti ini urusan gangster yang saling menghabisi lalu membuang mayat, tebak seorang pria. Namun, di antara spekulasi itu, hipotesis yang lebih mengerikan mulai menyelinap masuk. Seorang wanita tua yang berjualan minuman di dekatnya, wajahnya sepucat kapas, dengan gemetar menunjuk ke arah pura kuno yang tampak samar-samar di balik pepohonan. Tanah ini berada tepat di belakang pura. Pura adalah tempat suci, bagaimana bisa hal mengerikan ini terjadi di sini? Mungkinkah ada hubungannya? Pertanyaan wanita tua itu, seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak kecurigaan. Pura itu adalah tempat masyarakat sekitar menitipkan keyakinan mereka, tempat mereka mencari penghiburan dan kedamaian. Gagasan bahwa kejahatan mengerikan mungkin terkait dengan tempat suci ini membuat mereka ketakutan. Orang-orang mulai memandang pura itu dengan pandangan yang berbeda, penuh ketakutan dan keraguan. Apakah ada rahasia yang disembunyikan di balik dinding yang penuh lumut dan lantunan mantra pagi dan sore? Saat petugas forensik mulai melakukan penggalian dengan cermat, mereka tidak hanya menemukan satu kerangka. Di bawah lapisan tanah yang lebih dalam, mereka juga menemukan tanda-tanda beberapa kuburan lainnya. Kegelapan kejahatan mengerikan secara resmi melanda tanah yang dulunya damai, dan tidak ada yang tahu bahwa ini hanyalah awal dari kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Segera setelah menerima laporan, tim investigasi kriminal dari Kepolisian Kabupaten Bandung Barat segera tiba dan menutup seluruh lokasi kejadian. Di bawah komando AKBP Arya, seorang investigator berpengalaman, tim mulai bekerja dengan cepat dan profesional. Petugas forensik dengan pakaian pelindung putih dengan cermat menggali setiap lapisan tanah,
menyaring setiap fragmen material terkecil. Suasana di lokasi menjadi sangat tegang. Keheningan hanya dipecah oleh suara jepretan kamera dan diskusi singkat yang penuh dengan terminologi khusus. Hasil awal dari penggalian kerangka pertama menunjukkan bahwa korban adalah seorang wanita muda berusia sekitar 18 hingga 22 tahun yang meninggal setidaknya 3 tahun lalu. Terdapat retakan pada tulang tengkorak akibat benturan benda tumpul yang menunjukkan bahwa ini jelas merupakan kasus pembunuhan. Namun, identitas korban tetap menjadi misteri besar. Tidak ada kartu identitas, hanya beberapa potong pakaian yang sudah lapuk, dan satu bukti penting, sebuah gelang perak kecil yang tertutup tanah dan pasir yang ditemukan di antara tulang pergelangan tangan. Gelang itu memiliki liontin berbentuk bunga Kamboja kecil, desain yang cukup umum, tetapi masih menjadi satu-satunya harapan untuk mengidentifikasi identitas korban. Informasi tentang ciri-ciri dan gambar gelang itu diperintahkan oleh AKBP Arya untuk dipublikasikan secara luas di media. Dia percaya bahwa di suatu tempat, ada sebuah keluarga yang telah lama menunggu kabar tentang kerabat mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Dan dia benar. 2 hari kemudian, sepasang suami istri Parubaya dengan wajah lesu dari kota datang ke kantor polisi. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan harapan tipis. Ketika diperlihatkan gambar gelang itu, wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia dengan gemetar mengonfirmasi bahwa itu adalah hadiah yang dia berikan kepada putrinya, Ayu Lestari, pada ulang tahunnya yang ke-18. Ayu menghilang secara misterius lebih dari 3 tahun lalu. Menurut kisah yang diceritakan dengan air mata, Ayu dulunya adalah seorang siswa berprestasi di Universitas Padjadjaran. Seorang gadis cantik, cerdas, dan penuh ambisi. Namun pada tahun kedua kuliahnya, setelah goncangan emosional dan tekanan belajar, Ayu menderita depresi berat. Dia menjadi tertutup, pendiam, dan sering mengalami insomnia. Keluarga telah membawanya ke psikolog, tetapi situasinya membaik sangat lambat. Dalam keputusasaan, setelah mendengar rekomendasi dari seorang kenalan, Ibu Ayu membawa putrinya ke pura di Desa Sukamaju untuk mencari kedamaian batin. Dia berkata, saat itu, anak itu tampak lebih segar setelah kembali dari pura. Dia mengatakan bahwa di pura itu ada seorang guru spiritual bernama Pak Made yang sangat baik, bicaranya sangat bagus. Pak Made berjanji untuk melakukan upacara penyucian untuk membantu membebaskan diri dari karma buruk dan menghilangkan kekhawatiran. Karena percaya pada kata-kata anak itu dan juga ingin agar anak itu segera sembuh, keluarga tidak sedikit pun merasa curiga. Ayu mulai sering pergi ke pura sendirian. Hingga suatu hari, dia meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Keluarga telah melaporkan ke polisi dan mencari di mana-mana, tetapi tidak ada kabar. Keterangan keluarga Ayu adalah petunjuk emas yang dicari oleh AKBP Arya. Itu menghubungkan korban dengan lokasi yang paling mencurigakan, pura kuno yang terletak tepat di sebelah lokasi kejadian. Segera, dia memerintahkan tim teknis kriminal untuk memeriksa kembali laptop lama Ayu yang telah disimpan oleh keluarganya, dan mereka menemukannya. Dalam sebuah file buku harian yang tersembunyi, Ayu telah mencatat hari-hari terakhirnya. Dia menulis tentang Pak Made dengan rasa hormat dan keyakinan mutlak. Tetapi baris-baris terakhir dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Upacara Pak Made semakin aneh. Dia mengatakan bahwa untuk memurnikan tubuh, saya harus sepenuhnya percaya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dia meminta saya untuk tinggal di pura semalaman, untuk melakukan upacara khusus pada tengah malam. Saya merasa sedikit takut, tetapi dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit saya. Buku harian itu berhenti di situ, tepat sebelum dia menghilang. Petunjuknya sekarang terlalu jelas. Semua perhatian tim investigasi sekarang terfokus pada Pak Made dan rahasia besar yang disembunyikan di balik gerbang pura. Sementara seluruh desa Sukamaju tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan. Kehidupan di pura kuno tampaknya tetap mempertahankan ketenangan seperti semula. Pak Made, atau Made Sudarsono, masih memulai hari seperti biasa. Bahkan sebelum matahari terbit di balik pepohonan bambu, suara sapu lidi telah menyapu halaman bata berlumut. Sosoknya yang tinggi kurus dengan pakaian coklat menampakkan aura ketenangan dan ketentraman. Dia menyalakan dupa di altar Buddha, dengan lirih mengucapkan mantra yang telah dia hafal setelah lebih dari 1 dekade bersembunyi di sana. Ketika berita tentang kerangka yang ditemukan sampai ke pura, banyak umat Buddha datang menemui Pak Made dengan wajah khawatir. Menanggapi mereka, dia hanya menyatukan tangan dan dengan lembut mengucapkan mantra Buddha, Om Mani Padme Hum, katanya dengan suara dalam dan penuh kasih sayang.
Karma duniawi sangat berat. Pura adalah tempat welas asih. Mari kita berdoa bersama untuk jiwa-jiwa malang itu agar segera dibebaskan. Kata-katanya seperti air sejuk yang menenangkan jiwa-jiwa yang panik. Orang-orang semakin mengagumi ketenangan dan belas kasih guru spiritual tersebut. Bahkan, dia secara sukarela menawarkan kepada polisi untuk membangun altar doa besar di lokasi kejadian setelah penggalian selesai, sebuah tindakan yang tidak membuat siapapun merasa curiga. Bagi semua orang, Pak Made adalah simbol kesucian, sandaran spiritual yang kuat di tengah badai. Namun, saat malam tiba, di sebuah kamar kecil sederhana di belakang aula utama, wajah penuh belas kasih itu menghilang. Made Sudarsono tidak tidur. Dia duduk diam dalam kegelapan. Matanya bersinar, mendengarkan setiap gerakan dari luar. Dia tahu polisi sangat dekat. Ketenangan di siang hari hanyalah sebuah sandiwara sempurna yang telah dia mainkan selama 15 tahun. Dia tidak takut, tetapi sedang menghitung. Dia telah bersembunyi terlalu lama, sudah terbiasa hidup di ambang kehancuran. Dia percaya bahwa seperti biasa, dia akan lolos lagi. Sementara itu, di kantor polisi kabupaten, tim investigasi AKBP Arya bekerja tanpa henti. Petunjuk dari buku harian, Ayu telah menguraikan arah investigasi yang jelas. Kita tidak bisa membuat target curiga. Kita membutuhkan lebih banyak bukti, terutama saksi hidup. Pasti Ayu bukan satu-satunya korban dari ritual aneh ini. Sebuah tim intelijen diperintahkan untuk meninjau daftar gadis-gadis muda di daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang menunjukkan tanda-tanda depresi, penyakit, atau mengunjungi pura dalam 5 tahun terakhir. Pekerjaan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi ketekunan mereka dihargai. Mereka menemukan seorang gadis bernama Sinta yang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah kawasan industri di Karawang. 2 tahun lalu, Sinta juga dibawa oleh keluarganya ke pura untuk menemui Pak Made untuk berobat. Kontak dengan Sinta awalnya sangat sulit. Gadis itu tampak ketakutan, dihantui, dan menolak berbicara tentang masa lalu. Namun, dengan kesabaran dan keahlian, para investigator berhasil menenangkannya. Sinta menangis dan menceritakan kisah mengerikannya. Dia juga dibujuk oleh Pak Made dengan kata-kata manis, menjanjikan untuk mengusir roh jahat untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi dalam upacara yang berlangsung larut malam, di sebuah ruangan terpisah, ketika Pak Made mulai melakukan tindakan bejat, Sinta ketakutan, melawan dengan keras, dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia bukan guru spiritual, dia adalah iblis, Isak Sinta. Dia terlalu takut dan malu untuk menceritakan hal ini kepada siapapun. Keterangan Sinta adalah bukti hidup yang berharga, memvalidasi sepenuhnya apa yang telah ditulis Ayu dalam buku hariannya. Pada saat yang sama, tim investigasi lainnya berfokus pada latar belakang Pak Made. Sidik jari yang diambil secara diam-diam dari cangkir teh yang dia minum telah dikirim untuk diperiksa. Hasil yang kembali membuat seluruh tim investigasi terkejut. Pak Made tidak ada dalam data kependudukan manapun, tetapi sidik jarinya 100% cocok dengan tersangka yang menjadi buronan nasional dari 15 tahun lalu. Made Sudarsono, yang dihukum karena penipuan dan penggelapan. Tabir rahasia telah benar-benar terungkap. Pak Made hanyalah kedok. Jati dirinya adalah seorang penjahat licik, seorang pelarian dari hukum. Dan sekarang, dia adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan berantai. AKBP Arya melihat surat perintah penangkapan Made Sudarsono yang menguning lalu melihat foto Pak Made yang sedang menyatukan tangan dan mengucapkan mantra Buddha, orang yang sama, tetapi dua wajah yang sangat berlawanan, satu dari penipu dan satu dari iblis berkedok spiritual. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup dan memiliki kesaksian yang menentukan dari seorang saksi, tim investigasi kriminal kepolisian Kabupaten Bandung Barat memiliki dasar yang cukup untuk menegaskan bahwa Pak Made adalah Made Sudarsono, tersangka utama dalam kasus pembunuhan dan kekerasan seksual berantai. Pagi hari tanggal 20 Mei, surat perintah penangkapan dan penggeledahan darurat terhadap Made Sudarsono disetujui oleh Kejaksaan Negeri. Namun, menangkap seorang target yang telah bersembunyi selama 15 tahun di bawah kedok seorang biarawan di lokasi spiritual yang sensitif membutuhkan rencana aksi yang benar-benar akurat dan rahasia. AKBP Arya, Kepala Tim Investigasi, menekankan bahwa target sangat licik dan berbahaya. Keselamatan pasukan harus dijamin, mencegah kepanikan publik, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri atau bunuh diri. Rencana pengepungan segera dilaksanakan. Para detektif penyamaran terbaik yang menyamar sebagai pengemudi ojek online, penjual tiket lotre,
dan peziarah ditempatkan di setiap posisi penting di sekitar pura. Lingkaran tak terlihat tetapi kokoh telah diperketat sejak dini hari. Setiap gerakan Made Sudarsono berada dalam pandangan tim investigasi. Sepanjang hari itu, target tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia masih dengan santai menyapu daun di halaman pura dan berbicara dengan umat Buddha. Suaranya masih dalam dan penuh belas kasih. Bahkan, para detektif merekam gambar dirinya yang dengan ramah berbicara, memberikan jimat kepada seorang siswi muda dan menjanjikannya untuk kembali malam ini untuk melakukan upacara penyucian. Karena kamu memiliki penyakit karma, kita harus melakukan upacara pada waktu yang tepat, katanya. Tindakan ini memperkuat penilaian tim investigasi. Binatang buas masih terus berburu, dan malam ini adalah waktu yang paling tepat untuk bertindak. Pukul 22.00, semua lampu di pura telah padam, hanya menyisakan cahaya redup dari daerah perumahan yang terletak terpisah di belakang aula utama. Inilah tempat Made Sudarsono biasanya melakukan ritual okultisme. Seperti yang diharapkan, pintu terbuka dan Made Sudarsono melangkah keluar, melihat sekeliling dan kemudian kembali ke dalam. Melalui radio, perintah untuk menyerang dikeluarkan. Hampir selusin orang diam-diam mendekat dari berbagai arah. Pintu kayu itu hancur. Semua diam. Polisi, di dalam, di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, Made Sudarsono sedang menyiapkan persembahan. Dia tersentak kaget, tetapi mendapatkan kembali ketenangannya hampir seketika. Melihat polisi, dia tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun, tetapi menyatukan tangannya, mengerutkan kening, dan tampak kesal. Om Swastiastu, apa yang kalian lakukan dengan menyerbu pura pada jam seperti ini? Saya seorang spiritualis. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga kalian menangkap saya. Seorang investigator melangkah maju, suaranya tajam. Kami mengundang Anda, Made Sudarsono, untuk datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mendengar nama aslinya, wajah Made Sudarsono berubah warna, tetapi dia masih berusaha menyangkal. Saya Pak Made, tidak ada Made Sudarsono di sini. Anda salah orang. Pada saat ini, AKBP Arya melangkah masuk, matanya setajam pisau menatap penjahat itu. Dia tidak banyak bicara, hanya mengajukan satu pertanyaan singkat, lalu bagaimana dengan Ayu Lestari? Apakah kamu mengingatnya? Dua kata Ayu Lestari seperti palu yang menghantam psikis Made Sudarsono. Kedok spiritual runtuh, dia tahu segalanya telah terbongkar sepenuhnya. Ketegangan menghilang, digantikan oleh kegilaan binatang yang terpojok. Secepat kilat, dia meraih kandil perunggu di atas altar, menggeram, dan menyerbu ke arah para perwira dalam upaya untuk melarikan diri. Tetapi tindakannya telah diantisipasi. Dengan gerakan yang cepat dan profesional, para detektif menjatuhkan dan menahannya di lantai. Suara klik kering borgol terdengar, mengakhiri 15 tahun kebebasan di luar hukum pembunuh itu. Wajah penuh belas kasih menghilang, hanya menyisakan tatapan cemberut yang penuh kebencian. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam membiarkan dirinya dikawal oleh polisi dalam kegelapan malam. Berita bahwa Pak Made ditangkap karena menjadi pelaku kerangka di belakang pura dirilis keesokan paginya, mengguncang seluruh Kabupaten Bandung Barat. Penduduk setempat, terutama mereka yang pernah diramal atau diobati olehnya, merasa sangat terkejut. Dari kekaguman dan rasa hormat, mereka beralih ke jijik dan ketakutan. Kebenaran terungkap dengan telanjang dan kejam. Iman mereka telah salah ditempatkan di tangan iblis berkedok manusia. Ruang interogasi kantor polisi kabupaten itu pengap dan penuh dengan bau rokok. Made Sudarsono dengan pakaian penjara abu-abu duduk bersantai di kursi besi, wajahnya tanpa ekspresi. Dia memandang kedua investigator di depannya dengan mata acuh. Tak acuh. Seolah-olah ini bukan interogasi tetapi hanya obrolan santai. Seorang investigator muda yang kesal dengan sikapnya membanting tumpukan file ke atas meja besi, menciptakan suara gemuruh. Nama lengkap, tempat lahir. Made Sudarsono menyeringai. Suaranya tetap stabil tetapi dengan sedikit sindiran. Kalian menangkap saya dan bertanya siapa saya. Pak Made dari Pura Sukamaju, seluruh daerah ini tahu saya. Hentikan sandiwara itu, bentak investigator. Tidak ada Pak Made di sini, hanya penjahat buron Made Sudarsono. Apa kamu tidak lelah berakting? Made Sudarsono mencibir. Om Mani Padme Hum. Kalian terlalu emosi. Saya seorang spiritualis. Saya tidak melakukan kejahatan apapun sehingga kalian berbicara kasar. AKBP Arya, yang telah diam mengamati sampai saat ini, akhirnya berbicara, suaranya dalam dan tumpul tanpa emosi. Kamu menipu orang selama 15 tahun, kamu pikir kamu bisa menipu kami juga, Made?
Dia mendorong foto saksi Sinta ke arahnya. Apakah kamu mengingat gadis ini? Dia menceritakan semuanya. Malam itu kamu membujuknya ke kamar belakang pura, kamu mengatakan kamu akan mengusir roh jahat darinya. Ingat, Made Sudarsono melirik foto itu, dan kemudian mendongak ke belakang sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Gadis itu, pasti dia gila atau apa. Dia menyukai saya, tetapi saya tidak membalasnya, jadi dia mulai berbohong. Gadis-gadis zaman sekarang sangat mengerikan. Kamu tidak bisa mempercayai mereka. Keangkuhan Made Sudarsono membuat investigator muda itu tidak dapat menahan amarahnya dan ingin berdiri, tetapi dihentikan oleh AKBP Arya yang mengangkat tangannya. Dia tahu berurusan dengan rubah tua seperti ini, kemarahan hanya akan sia-sia. Dia diam-diam membuka laptop dan memutar layar ke arah Made Sudarsono. Baris-baris buku harian Ayu Lestari muncul dengan jelas. Lalu bagaimana dengan ini? Kata AKBP Arya. Suaranya tetap sedingin es. Ayu Lestari sudah mati. Dia tidak punya alasan untuk berbohong tentangmu. Dia mencatat semuanya di sini. Upacara aneh. Tinggal semalaman. Dia merasa sangat takut. Apakah kamu akan terus menyangkal? Setiap kata seperti pisau yang menancap langsung ke titik lemah Made Sudarsono. Senyum di wajahnya hilang. Tangannya yang diletakkan di pangkuan mulai bergetar. Sandiwara telah berakhir, dia tahu dia telah kalah. Made Sudarsono menundukkan kepalanya, diam untuk waktu yang lama lalu mendongak, ekspresi spiritual yang palsu telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tatapan kejam dan sinis. Baiklah, dia menggertakkan gigi. Jika kamu ingin mendengar, aku akan menceritakannya. Kenapa harus berputar-putar? Suaranya sekarang penuh dengan kebencian. Ya, saya Made Sudarsono, saya telah bersembunyi selama 15 tahun. Pergi ke pura adalah untuk bersembunyi dari kalian. Siapa sangka di sana lebih nyaman dari surga. Orang-orang di luar sana, terutama gadis-gadis itu, sangat bodoh, mendengar guru-guru dan percaya segalanya. Patah hati, sakit, bodoh, segalanya menyalahkan setan. Mereka memberikan diri mereka kepada saya tidak memaksa mereka. Jadi berapa banyak yang telah kamu lecehkan? Aku tidak ingat. Made Sudarsono mencibir, banyak. Siapapun yang terlihat menarik dan tampak bodoh dan mudah percaya, saya langsung menargetkan. Membujuknya untuk melakukan beberapa upacara pembersihan, saya dapat uang dan bersenang-senang. Mereka mengira saya memberkati mereka dan berterima kasih berulang-ulang. Sangat bodoh. Lalu mengapa kamu membunuh? Apakah naluri hewani tidak cukup, sehingga kamu harus membunuh? Tanya AKBP Arya. Suaranya tajam, karena mereka merepotkan. Made Sudarsono menggeram. Untuk pertama kalinya mengungkapkan emosi. Seperti Ayu Lestari itu. Dia lebih pintar dari yang lain. Saya melakukan upacara padanya beberapa kali, dan dia mulai curiga. Dia menangis, dia ingin melaporkan ke polisi. Jika kamu bodoh, jangan terlalu pintar. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah kamu pikir saya akan membiarkannya melaporkan kepada kalian dan kalian akan menangkap saya? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Dia menceritakan proses pembunuhan Ayu Lestari dengan santai. Malam itu dia berteriak terlalu banyak. Saya meraih kandil di atas altar, saya memukul kepalanya beberapa kali, dia langsung diam. Setelah selesai, saya menunggu sampai larut malam. Ketika pura itu kosong, saya membungkusnya dengan tikar tua. Saya meletakkannya di gerobak dan mendorongnya ke lahan kosong. Tanah di belakang pura sangat lunak. Saya menggali lubang dengan cepat. Setelah menguburnya, saya kembali ke kamar dan tidur nyenyak sampai pagi. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh seperti itu? 4 orang, jawab Made Sudarsono dengan singkat tanpa ragu. Semuanya sesuai dengan skenario itu. Siapapun yang pintar dan mulai curiga, saya langsung membebaskan mereka agar tidak merepotkan dunia ini. Keputusan akhir. Pada tanggal 1 Juli, persidangan pertama Made Sudarsono berlangsung di tengah kemarahan publik. Setiap pengakuan jahat dan tidak manusiawi dari terdakwa yang diumumkan membuat seluruh ruang sidang gemetar jijik. Dia berdiri di depan meja hakim, wajahnya sedingin es, tidak setetes pun air mata, tidak ada permintaan maaf. Mengingat bahwa tindakan kriminal Made Sudarsono sangat serius, melakukan kejahatan dengan cara yang mengerikan, kejam, dan kehilangan semua kemanusiaan, menyebabkan konsekuensi tragis bagi banyak keluarga dan merusak moral masyarakat. Tidak ada kemungkinan rehabilitasi. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Made Sudarsono atas dakwaan pembunuhan, penjara seumur hidup atas dakwaan pemerkosaan,
menjumlahkan hukuman gabungan untuk terdakwa yaitu hukuman mati. Hukuman terberat dari hukum telah dilaksanakan, mengakhiri kehidupan berdosa seorang iblis. Namun, rasa sakit yang dia tinggalkan untuk keluarga para korban dan luka di masyarakat tidak akan pernah bisa dihapus. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah mengikuti seluruh kasus ini. Kisah menyakitkan tentang guru spiritual palsu adalah seruan peringatan tentang bahaya tahayul dan mereka yang mengeksploitasi keyakinan untuk keuntungan pribadi. Semoga melalui ini, kita masing-masing akan memiliki pandangan yang lebih jernih. Tahu bagaimana menemukan metode penyembuhan ilmiah dan aman untuk tubuh dan pikiran sehingga tidak ada tragedi serupa yang dapat terjadi lagi.